Apa jadinya jika seseorang yang pernah kau tunggu mati-matian, akhirnya datang, tapi justru saat hatimu sudah membeku? Apakah itu keadilan, atau hanya permainan waktu yang kejam? Malam itu, hujan turun deras, pintu diketuk keras, dan ketika kubuka, wajah yang dulu kurindukan berdiri di hadapanku, pucat, gemetar, matanya penuh penyesalan, tapi di dadaku, yang terasa hanya hampa. Bertahun-tahun aku hidup dengan bayangan, menahan rindu yang berubah jadi racun. Aku pernah berharap suatu hari ia akan datang membawa maaf, tapi harap itu kupendam sampai membusuk. Kini ia datang terlambat, dengan bibir bergetar berkata, "Maafkan aku," dan suaranya membuat dadaku bergetar, tapi bukan karena cinta, melainkan luka lama yang disayat lagi. Tanganku mengepal. Aku ingin berteriak, ingin menghujaninya dengan semua keluh kesah yang pernah kupendam, tapi suaraku tak keluar. Yang terdengar hanya detak jantungku yang keras, seakan memukul dari dalam. Di kepalaku, wajahnya yang dulu membuatku bahagia kini berganti menjadi wajah asing. Aku menatapnya dan baru sadar, aku sudah terlalu lama sendiri. Aku kembali untuk memperbaiki segalanya, katanya. Kata-kata itu menamparku. Perbaiki? Bagaimana cara memperbaiki sesuatu yang sudah terkubur begitu dalam? Bagaimana cara menyulam kembali kain yang sudah terbakar? Ada bagian diriku yang ingin percaya tapi bagian lain sudah mati. Dan yang mati tak mungkin hidup kembali. Aku memejamkan mata. Di dalam kepalaku ada suara yang berbisik, "Jangan tergoda, jangan goyah." Semua luka yang membuatku bertahan sendirian adalah bukti bahwa aku bisa tanpa dia. Dia yang datang sekarang hanyalah hantu yang tersesat. Dan aku bukan lagi orang yang dulu menunggu di balik jendela dengan hati penuh rindu. Tiba-tiba aku tersenyum. Senyum yang asing bahkan untukku sendiri. Aku berkata pelan, "Terima kasih sudah datang, tapi kau tidak lagi punya tempat di sini." Matanya membesar seolah dunia runtuh di hadapannya, tapi aku merasa ringan. Seperti beban bertahun-tahun akhirnya jatuh. Bukan karena memaafkan, melainkan karena aku sudah tidak butuh lagi. Hujan masih turun, tapi kini terasa seperti musik pengiring. Dia menunduk, bahunya gemetar, bibirnya menggigil menahan kata-kata. Aku hanya berdiri, menatapnya sekali lagi, lalu memalingkan wajah. Di balik pintu, aku tersadar, kadang kemenangan terbesar bukanlah ketika seseorang kembali, tapi ketika kita bisa berkata, "Aku baik-baik saja tanpamu." Biarkan dia datang dengan maafnya, biarkan dia jatuh dalam penyesalannya. Karena aku sudah terlalu lama bertahan dalam kesendirian, hingga kesepian itu sendiri berubah jadi kekuatan. Dan pada akhirnya, aku tahu satu hal. Ada pintu yang memang ditakdirkan untuk ditutup selamanya.